Puji Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pada kesempatan pagi ini kita mendapat kemurahan dari Tuhan untuk memahami apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, ketetapannya Tuhan, perintah-perintahnya, yang kesemuanya itu merupakan satu petunjuk tentang bagaimana kita menuju kepada sasaran kehidupan kita yang sesungguhnya. Tujuan hidup kita sesungguhnya adalah kehidupan yang kekal. Sebelum menuju kepada kehidupan yang kekal, yang merupakan suatu anugerah di mana para imam-imam yang rajani yang dipilih oleh Tuhan sudah melaksanakan tugas sebagaimana Tuhan percayakan atas masing-masing pribadi. Jadi ketika kita merindukan masuk kerajaan surga, tetapi manusia menjadi egois dan tidak pernah punya kerinduan, tidak merasa bahwa ada beban, ada tugas, tanggung jawab yang harus dikerjakan, maka kerinduan untuk masuk kerajaan surga itu tentunya harus dihentikan dulu. Kenapa dihentikan? Ya hanya sebatas kerinduan. Sebab untuk masuk ke sana itu ada prasyarat yang harus kita jalani. Apa syarat-syarat masuk ke sana? Kita di bumi ini bertugas. Kita di bumi ini ditugasi oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, menyaksikan, membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah betul-betul Tuhan yang membawa hidup kita pada suatu kesatuan yang utuh di dalam kehidupan ini, yang dibawa menuju kepada kesempurnaan hidup yang kekal. Tuhan yang Maha Kasih itu akan mengalirkan kekuatan kasih-Nya kepada setiap orang yang dipilihnya, ditugasinya untuk menjadi saksinya. Imam besar agung yang sangat sempurna di dalam menjalankan tugas misi di bumi, memberi contoh, memberi teladan tentang bagaimana kita harus menjalani tugas misi sebagai imam yang rajani di bumi. 1 Tawarikh pasal 23 ayat 5 dibaca. 1 Tawarikh pasal 23 ayat 5 baca. Ayat 5, 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, Ya. dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan pujian-pujian, kata Daud. Tak bisa imam-imam, tak bisa pelayanan di bait Allah, itu sudah merupakan ketentuan Tuhan yang dipercayakan lewat para hambanya dan harus disampaikan kepada imam-imam. Bagaimana kita bertumbuh di dalam hikmat dan makrifat, dinaungi oleh kasih karunia dan menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan.
bermakrifat. Kenapa bermakrifat? Berhikmat. Karena di dalam pribadi orang itu sedang dipercaya oleh Tuhan mengemban amanat agung. Hikmat makrifat yang merupakan manifestasi dari kuasa Roh Kudus. Tidak hanya karunia hikmat dan makrifat, tetapi karunia iman, karunia roh menimbang atau membedakan roh. Ini rohnya setan atau Roh Kudus. Kalau sudah diberi karunia akan ngerti menimbang. Ada yang dipercaya dipinjami karunia berbahasa roh, sehingga lewat bahasa roh yang keluar, yang diucapkan, bisa membangun jemaat, bisa membangun dirinya untuk kesatuan tubuh Kristus. Jadi ketika kita harus bertumbuh di tengah-tengah kegoncangan, di mana kita harus bertumbuh menjadi kuat di dalam hikmat dan makrifat, dan kasih karunia Allah itu terus menguasai hidup kita sehingga menjadi berkat. Ketika seseorang itu bertumbuh di dalam hikmat dan makrifat dan karunia-karunia yang lain tentunya mesti akan disusul. Dan ini merupakan satu bukti ketaatan seseorang, loyalitas seseorang, kasihnya seseorang itu sungguh-sungguh atau palsu. Ketika seseorang bertumbuh di dalam hikmat dan makrifat dan karunia-karunia yang lain yang dipinjamkan Tuhan dalam hidupnya, maka masing-masing pribadi akan bertumbuh di dalam kasih. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dikatakan all out bahasa Indonesia. All us. Ketika seseorang bukan kasih yang biasa-biasa, bukan eros, bukan pileo, bukan stol, tetapi agape, agapau kurios boteos. Mengasihi Tuhan yang bertahta di dalam kerajaannya itu dengan kasih yang taat, os kardia, dengan hati yang terdalam. Bukan di bibir. Dikatakan kardia, hati yang terdalam. Dikatakan sike, jiwa. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa berarti jiwanya normal, sehat. Ketika seseorang tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, tidak all out, tidak all us, berarti jiwanya sedang sakit, tergoncang.
Jika ada namanya psikosomatis, dari kata dasar psike, jiwanya tergoncang. Bagaimana bisa mengasihi Tuhan, bagaimana bisa mengasihi sesama ketika jiwanya sendiri tergoncang? Nggak cuma sampai kepada psike, tapi sampai holos dianonia. Akal budi yang cerdas, yang bersih, akal yang bersih, dianoia, itu akal yang bersih, bukan akal bulus. Maka ada istilah orang-orang tua akal bulus. Ada orang yang mengatakan otak udang. Apa otak udang? Kadang ketika orang tidak bisa berpikir dengan jernih, berpikir dengan baik, sehingga ada istilah untuk menggambarkan bahwa yang ada di dalam otaknya, dalam pikirannya, itu bukan sesuatu yang baik. Tidak sampai dianoia berhenti di situ, tetapi sampai kepada holos iskus, kekuatan yang ada dalam hidupnya secara totalitas dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi bagian tubuh kita berada pada titik harmoni, kompak, all out, holos untuk mengasihi Tuhan. Sebenarnya kalau kita sudah sampai berada pada kondisi seperti ini, berjuang terus mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, budi, pikiran, dan kekuatan, nanti kita akan paham Tuhan itu sangat luar biasa bekerja di tengah-tengah kita. Jika kita tidak sempat meminta, Tuhan, aku perlu ini untuk anakku, aku perlu ini untuk suamiku, atau yang suami mengatakan, Tuhan, aku perlu ini, butuh ini untuk istriku. Tidak sempat ngomong, tidak sempat menyampaikan hal-hal seperti itu kepada Tuhan, tetapi yang dipikirkan, yang muncul dari hatinya, yang muncul dari jiwanya, pikirannya, semua bagaimana bisa mengasihi Tuhan. Apa yang aku kerjakan adalah bentuk di dalam aku mengasihi Tuhan. Apa yang aku perkatakan adalah bentuk bahwa aku mengasihi Tuhan. Apa yang aku putuskan bahwa ini bentuk kesungguhanku, kesetiaanku, ketaatanku dalam aku mengasihi Tuhan. Dan itu impactnya luar biasa, sangat berdampak atas seluruh kehidupan kita, bahkan akan terus mengalir. Bahasa Jawanya luber, ada kata plero, itu luber. Ketika kekuatan mata air kehidupan yang ada di dalam hati dan jiwa kita terus itu luber, maka sudah tidak akan kekurangan kasih dari Tuhan. Kita menghadapi ketidakpastian, ini pasti. Bangsa-bangsa banyak yang antri untuk menjadi pasiennya Bank Dunia, PBB.
sudah tidak punya uang anggaran yang cukup untuk operasional ngurusi masyarakatnya. Bisa dikatakan negara itu sudah bangkrut. Ini susul menyusul. Dan kalau ada bangsa-bangsa yang bangkrut, dulunya negara-negara besar, kena bencana, bahkan peperangan yang tidak kunjung selesai, berhenti dari persengketaan itu juga berdampak bagi negara-negara lain yang ada di bumi. Sementara Tuhan menyatakan bagaimana kita menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan itu. Maka kita harus mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan agapao, agape itu kita mengasihi Tuhan secara totalitas, dari hati yang terdalam, dari jiwa, dari pikiran, dari kekuatan yang ada dalam hidup kita yang ditaruh Tuhan. Makanya Kristus itu kunci. Hidup dalam pengurapan roh berarti kita punya kunci untuk membuka harta kekayaan, hikmat dan marifat yang tersembunyi itu. Bagaimana menerima pengurapan roh? Saya ulang berulang kali. Maria siap memikul beban. Maria siap menanggung, melaksanakan tugas, misi itu. Itu syaratnya untuk Roh Kudus turun. Dan setelah hikmat marifat mengalir, maka kita akan memahami bahwa tahbisan imam itu sejak zaman para hamba Tuhan, generasi demi generasi, sampai Daud, Musa menata tahbisan sedemikian rupa sesuai dengan ketetapannya Tuhan dalam satu kegerakan menuju tanah Kanaan. Demikian juga seterusnya. Zaman Daud juga begitu, zaman Hizkia juga demikian, Esra, Nehemia, terus tahbisan itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan imam-imam jemaat pilihan Tuhan. Dalam 1 Tawarik 23 tadi dikatakan 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. Bisa bayangin, 4.000 orang itu banyak, bertugas menjadi penunggu pintu gerbang. Dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Tuhan. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh tugas sebagai pemuji. Ada grup vokal, ada paduan suara, anak muda, remaja, sekolah minggu, kaum pria, kaum wanita. Jangan anggap remeh tahbisan-tahbisan itu. Ada pemain musik, jangan anggap remeh tahbisan-tahbisan seperti itu. Tugas-tugas seperti itu jangan dianggap enteng. Kerjakan semuanya itu dengan baik, dengan kasih, dengan tanggung jawab,
dengan penuh kerelaan, dengan pemahaman bahwa aktivitasmu sebagai worship leader, singer, semua para pemuji, para pemusik, itu tugas dari Tuhan untuk mengagungkan Tuhan. 2 Tawarik pasal 31. 2 Tawarik pasal 31. 2 Tawarik pasal 31 ayat 2. Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, Ya. untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, Mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, terus dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. amin, sampai situ. Ada imam-imam yang ditugasi, ada kaum Lewi juga yang ditugasi melaksanakan tugas-tugas di kemah pertemuan. Jadi ketika kita memahami tahbisan ini, maka ketika tahbisan ini kita pahami, ini erat kaitannya dengan persoalan kegiatan peribadatan. Ketika aktivitas peribadatan sebagai pemuji juga disiplin, sebagai umat, sebagai imam-imam juga disiplin membangun ibadah itu, maka saya katakan di awal tadi, kita ini sampai tidak sempat minta sesuatu karena saudara sudah merasakan kemuliaan dan Tuhan itu sangat dekat dengan saudara, dan Tuhan ngerti apa yang saudara sedang kerjakan dan butuhkan dalam waktu mendesak. Kenapa manusia seringkali menjadi bingung, menjadi khawatir, dan manusia kecenderungan pengen tahu dulu dari mana Tuhan memberkati. Gitu kan? Manusia Indonesia itu selalu pengen tahu. Tapi dari mana? Datanya mereka itu nanti dari mana? Ketika belum tahu sumbernya dari mana, maka itu adalah masa-masa yang kritis, di mana manusia gampang tergoncang. Nanti kita akan pahami, dan mari ini praktekkan dalam hidup, jangan hanya didengar. Sebab kalau kita ini hanya mendengar, ibarat kita ini membangun rumah, membangun pondasi dengan landasan pasir. Sekuat apapun bangunan yang ada di atasnya, ketika itu berdiri di atas pasir, maka bangunan itu tidak ada kuat. Tetapi ketika kita ini berada pada situasi kondisi yang begitu berat, kalau pondasi kita kuat, berarti kita mentaati kebenaran firman itu, memperkatakan firman itu. Makanya Yosua membacakan kembali firman Tuhan yang pernah diterima Musa. Sing tatak atimu, sing kuat. Nah, kalau kita korelasikan pengajaran hikmat marifat,
siapa yang melaksanakan kehendak dan ketetapan Tuhan, Roh Kudus akan turun atasmu. Maria itu siap melaksanakan tugas dari Tuhan menjadi hamba. Ya berulang kali saya sampaikan, ketika Maria bagaimana mungkin hal itu terjadi? Roh Kudus akan turun. Dan kuasa Allah di tempat mati menaungi. Jadi ketika kita ini siap melaksanakan tugas, maka Tuhan memberi fasilitas untuk kita ini menang mengatasi persoalan. Tapi sing tatak hatimu, jangan gampang digoncang. Masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban selamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan. Lah kok jadi penunggu pintu gerbang? Ini pengajaran tabernakel kalau kita korelasikan dengan anatomi tubuh manusia, mulai dari pintu gerbang sampai ruang maha suci, semua masuk kerajaan surga. Gitu kan? Kan satu tubuh. Kalau pengajaran tabernakel itu dikorelasikan dengan anatomi tubuh manusia dalam pola tabernakel, pintu gerbang itu kaki. Apakah mungkin yang masuk kerajaan surga itu dari pintu kemah, dari pinggang ke atas? Kan tidak mungkin. Bukan tubuh Kristus dong namanya. Orang bicara tentang tubuh Kristus, tetapi meremehkan pintu gerbang. Terus tubuh itu tanpa kaki terus namanya apa? Gembung tanpa sikil. Kita ngomong pengajaran tabernakel, ngomong tubuh Kristus harus menyeluruh. Tubuh itu dari kepala sampai kaki, kaki sampai kepala, tangan, semua adalah anggota tubuh Kristus. Kita kembali kepada tugas imam dan para Lewi, mengucap syukur, menyanyikan puji-pujian. Sebagai pemain musik aktif melayani Tuhan dengan sukacita. Kenapa kita memahami persoalan ini? Ini penting. Ini vital. Kalau pujian penyembahan saudara, ucapan syukur saudara, bahkan mungkin sangat tipis, miskin jadi manusia, jadi imam, miskin ucapan syukur, sing dikedepankan grundele tok, umaku metok, hadapi masalah, kurang ini kurang itu, yang dikedepankan sungguh-sungguh tok, miskin ucapan syukur. Buat di manusia ini sadar diri, tahu diri. Kita ini siapa? Tuhan berupaya bicaranya biar kita ini tidak binasa. Sampai Dia yang sudah sempurna turun ke bumi menjadi manusia, karena yang mau diselamatkan, yang mau didatangi itu manusia. Tuhan ngerti ketika Tuhan hadir kepada manusia, mendekati manusia dalam posisi sebagai Tuhan, Raja, segala raja, full kemuliaan, manusia itu langsung mati, binasa. Ini beda jasa, beda jasa. Jika manusia berada kini tidak akan mungkin mampu menangkap, melihat hadirnya kemuliaan Tuhan. Jadi
ketetapan Tuhan memilih kita sebagai imam-imam yang rajani oleh darah pengorbanannya sendiri, lewat pengorbanannya sendiri, supaya kita ditaruh sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai imam-imam yang rajani. Kalau sudah ditempatkan Tuhan sesuai dengan porsinya masing-masing, ukurannya masing-masing, belajarlah setia di situ. Kita mau mengelak, kita mau lari dari panggilan. Apa ada yang merasa lebih kuat ketimbang Tuhan? Biasanya orang-orang yang tidak kuat proses terus mempolitisir Tuhan, memperkosa firman, dan kemeroh mengatakan bahwa saya dapat petunjuk roh untuk meninggalkan tempat ini. Manusia akhir zaman banyak nanti seperti itu. Saya meneliti, saya tidak menghakimi, tapi saya meneliti, saya mengamati. Tugasnya hamba Tuhan itu begitu, mengamat-amati, meneliti. Yang murni nanti akan kelihatan, yang palsu juga akan kelihatan. Jadi kita punya tugas di hadapan Tuhan sebagai pemuji, sebagai penyembah, sebagai pemusik, termasuk sebagai pribadi-pribadi yang harus mengucap syukur atas karya-karyanya Tuhan. Siapa kita sehingga Tuhan berjuang untuk memposisikan kita bekerja di dalam kerajaannya, bekerja dalam kerajaannya. Jadi bicara kerajaan Allah jangan hanya nanti, sekarang ini kita sudah bekerja di dalam kerajaannya untuk menyatakan kuasanya. Nah, ketika kita ngikuti aturannya tadi, maka kemuliaan Tuhan itu dahsyat. Mazmur pasal 24. Proses di dalam mengiringi Yesus pasti tidak mungkin itu dilewati, diloncati, tidak mungkin. Mazmur pasal 24 mulai ayat 1. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait suci. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi yang memiliki bumi serta segala isinya ini Tuhan sendiri. Dunia serta yang diam di dalamnya, semua miliknya Tuhan. Jadi jangan sampai ada yang merasa kita ini punya. Andai kata ada, itu barang titipan, bukan milik kita. Dikatakan sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ya. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya, jadi ketika seluruh alam semesta dengan isinya ini Tuhan yang punya. Nah, sekarang siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Tempatnya yang penuh kemuliaan itu.
orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bersih tangannya dan murni hatinya. Tangan itu menggambarkan perbuatan. Orang yang perbuatannya bersih dan murni hatinya. Kardia. Hati yang terdalam adalah hati yang murni. Kardia. Hati yang murni akan bisa melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jujur. Hati orang yang layak berdiri di baitnya yang kudus adalah orang yang murni, orang yang jujur. Dikatakan ayat 5, Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, ya, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. nah, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub, selalu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Jadi di dalam kitab Tawarikh tadi kita membaca ada orang-orang, ada imam-imam, golongan Lewi, golongan imam-imam yang ditempatkan Tuhan di pintu gerbang. Mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan dan dipercaya oleh Tuhan untuk diberkati Tuhan. Nah, untuk diberkati bagaimana? Tangannya harus bersih, murni hatinya, tidak menyerahkan diri pada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Sekarang ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Ya, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Ya, apa maksudnya? Angkatlah kepalamu, hei pintu-pintu gerbang. Bahasa Jawa saya bacakan begini. Hei gapura, padha dhuwurna pucakmu. Dhuwurna. Kalau pintu gerbang ini atasnya harus ditinggikan, tujuannya apa? Biar apa? Ini pintu ini kan dhuwur ke. Biar apa? Gimana? Biar apa? Kalau pintu gerbang itu disuruh meninggikan, biar apa? Fungsinya pintu untuk masuk, untuk lewat masuk atau keluar. Berarti kalau Tuhan perintahkan supaya pintu gerbang itu ditinggikan, bukan ke samping, tetapi kepalanya ditinggikan lagi. Dhuwurna. Seringkali saudara, ketika kita
dipercaya oleh Tuhan. Untuk kita ini percaya kepada yang di atas. Tambahno imanmu itu kepada yang di atas. Karena ini bicara pintu gerbang, bicara iman. Iman di pintu gerbang. Fokus ke atas, dhuwurno gapuramu. Tujuannya apa? Gapura padha dhuwurno pujakmu. Lawang langgeng, pintu yang kekal. Podo kang katon. Maksudnya terangkat. Gapura, lawang langgeng, pintu selanjutnya, pintu yang menuju kelanggengan, terangkat. Supaya sang ratu ning kamulyan tindak lumebet. Yang mau lewat itu Tuhan, yang mau masuk lumebet, yang mau masuk itu ratu ning kamulyan. Seringkali sebagai imam-imam, betapa sulitnya belajar membuka hati, betapa sulitnya belajar percaya dan terus percaya. Gapuramu itu dhuwurno supaya bisa sampai kepada kerajaan Allah. Fokus kepada yang di atas, kepada yang bertahta di sana. Ketika kita merindukan suatu kemenangan demi kemenangan, tetapi kita tidak percaya, kita tidak menyediakan tempat untuk sang ratu ning kamulyan itu masuk. Kita merindukan kemuliaan, kita berdoa untuk anak cucu kita supaya dimuliakan. Kita berdoa bagaimana pekerjaan bisa bersaing di tengah-tengah goncangan, bagaimana pekerjaan bisa dalam penyertaan Tuhan, sehingga tidak terjebak menyerahkan diri pada penipuan. Seringkali kita menjadi sulit untuk menambah tinggi dan terus gapura itu diarahkan lebih tinggi lagi ke langit. Iman yang merupakan pintu gerbang di mana Tuhan sang ratu ning kamulyan lumebet masuk. Ketika semua merindukan, sudah membuka hati, membuka pintu pikiranmu, pintu jiwamu, Dia yang akan masuk. Lumebet itu masuk. Dia sendiri ratu ning kamulyan iku sapa? Iku Sang Yehuwa kang kuwaos lan prakoso, dikatakan begitu. Sang Yehuwa prakoso ing prang. Gapura padha dhuwurna pucakmu. Ayat yang ke-9 beda dengan yang sebelumnya. Dikatakan ayat sebelumnya lawang langgeng. Ayat 9 dikatakan lawang kawak. Padha
yang mana? Kawak itu apa? Tua. Pintu gerbang, lawang kang langgeng, pintu kemah, lawang kawak, itu pintu tirai. Kang katoknya dibuka. Ketika mulai pintu gerbang, pintu kemah, pintu tirai, terbuka tirainya, maka saudara sedang mempersilahkan, sedang mempersiapkan sang ratu ning kamulyan tindak lumebet masuk ke dalam bait sucinya. Sekarang loh, ketika sang ratu ning kamulyan tindak lumebet, dikatakan ratu ning kamulyan iku sapa? Iku Sang Yehuwa, Gustine bala tentra, iku sang ratu ning kamulyan, yang menggerakkan pasukan bala tentara surga. Satu-satunya adalah Tuhan sendiri. Digerakkan untuk apa? Untuk menolong, untuk membela, untuk melindungi imam-imam yang melaksanakan tugas sebagaimana Tuhan tempatkan, di mana saudara ditempatkan. Sekarang kurang bagaimana Tuhan memfasilitasi kita. Berjuanglah menempati posisi-posisimu itu. Eksislah sebagai para pemuji, sebagai para penyembah. Ketika saudara eksis sebagai para pemuji, sebagai para penyembah di pintu gerbang, ibarat saudara sedang meninggikan gapuromu itu terus dhuwurno. Makna yang lain, meninggikan gapuro, pintu gerbang. Dia adalah gembala agung, dia adalah imam besar agung, dia adalah mempelai pria surga. Ditinggikan di pintu gerbang, dimuliakan di pintu gerbang, disambut oleh imam-imam dengan pujian, dengan ucapan syukur, dengan permainan kecapi, dengan permainan musik yang luar biasa. Sang ratu ning kamulyan masuk di dalam hidup saudara sebagai bait Allah. Sakramen peribadatan saudara menyambut hadirnya sang raja kemuliaan itu. Ini tanggung jawab misi. Terlepas dari persiapan ini, persiapan itu, saudara punya tanggung jawab spiritual, tanggung jawab jiwa, mental yang tidak mudah. Kenapa seringkali orang beribadah kelihatannya keluar masuk tempat ibadah, tetapi tidak pernah merasakan hadirnya sang ratu ning kamulyan, karena jiwanya tertutup, karena dianya tertutup, akalnya tertutup, maka kekuatannya akan semakin lemah. Kita lihat aja orang-orang yang dulunya giat melayani bersama-sama, giat dalam tahbisannya, setelah tidak pelayanan sungguh-sungguh, sudah lihat mukanya aja beda. Auranya bukan aura yang datang dari ratu, raja kemuliaan. Sudah juga kan mengamati
Orang yang baru datang, dulu ketika datang seperti apa, tetapi ketika sudah berada pada kumpulan orang-orang imam-imam yang melayani Tuhan, akan terjadi perubahan yang luar biasa. Dengan catatan murni hatinya, jiwanya bersih. Tidak gampang tergoncang sehingga sakit hati, eren kemeren. Di pintu gerbang kita sudah mempersiapkan pintu gerbang, pintu kemah sampai kepada pintu tirai. Semua dipersiapkan, membuka hati. Jadi jangan anggap enteng, ringan, remeh, puji-pujian. Allah yang perkasa yang akan masuk. Ketika Tuhan yang perkasa, Tuhan yang membawa kemuliaan itu menguasai hidup kita, betapa dahsyatnya. Sebab itu pujian penyembahan saya himbau, ketika saudara tidak all out di dalam membangun persekutuan pujian penyembahan, maka kekuatanmu semakin ringan. Saudara bekerja dengan ototmu, dengan akalmu. Malaikat tidak mau melayani saudara, hancur. Kapan malaikat mau bergerak melayani saudara semakin banyak, semakin dahsyat, sampai berlaksa-laksa dikirim untuk melayani keluarga saudara? Ketika saudara semakin giat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan pujian syukur bagi Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Bangun kembali pujian penyembahan saudara semakin giat. Sebab kalau tidak, suatu saat nanti akan datang banyak hamba-hamba Tuhan ke tempat, ke base camp kita. Justru saudara yang pertama menjadi yang terkemudian. Saudara yang harusnya imam-imam tetap setia dalam tahbisan itu, sebagai pemain musik, sebagai worship leader, sebagai grup vokal, yang harusnya menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, bagi bangsa-bangsa, justru sudah tidak kedapatan setia di sini. Pujian penyembahan yang bersumber dari kekuatan Kristus menggambarkan saudara sedang meninggikan pintu kemuliaan untuk sang raja kemuliaan itu masuk. Khususkan waktu. Saudara bekerja mungkin sampai jam 7 malam. Sebelum jam 12 saudara punya waktu. Mungkin jam 12 sampai pagi jam 5 atau jam 4 saudara istirahat. 1 jam tidak masalah, saudara kompak menyembah Tuhan. Kalau saudara pengen mengalami penyertaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi, memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan pujian penyembahan. Firman ini menghantar saudara untuk saudara membuka hati, membuka jiwa, membuka pikiran, bahkan energi tenagamu masih. Saudara masing-masing sudah diberkati Tuhan dengan kendaraan yang cukup. Oh hujan, punya mobil kan? Kecuali pickup nomor wong telu. Tapi ketika orang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, sekalipun kendaraannya hanya pickup, wah gak apa-apa, dan sini gue pakai terpal. Orang mengasihi Tuhan kok, ya kan?
dulu pakai sepeda pancal, berdoa, Tuhan ini perlu kendaraan yang lebih cepat supaya ibadah bisa on time. Kalau montel itu gobsis nang kono mau WL, mau tugas, main musik wis keplek kabeh. Montel Tuhan berkati sepeda motor tinggal nguntir wis cepet. Manusia Tuhan nek ngene terus kaya udan yo keplek udanan. Pakai mantel suwek kecantol. Ora iso tuku meneh. Andai kata ada mobil Tuhan enak, sekeluarga bisa memuliakan Tuhan tepat waktu. Berkati mobil, Tuhan, gimana mau pakai mobil, mau pajak dibayar? ada saja, ya kan, dan dibayar. Ketika semua itu kita kok serba lancar gitu, hati-hati. Tuhan menguji kita, Tuhan menguji saudara. Ketika semua itu lancar-lancar, mudah-mudah saja, itu juga ujian bagi kita. Jangan sampai karena nanti usaha sudah lancar, omsetnya sebulan bisa. Kalau bicara materi, sebenarnya kita perlu malu di hadapan Tuhan kalau bicara materi. Sebab ibadah itu tidak bisa diukur dengan materi. Tapi mau tidak mau saya harus bicara tentang materi ini. Saya singgung sedikit karena apa? Ketika belum punya materi biasanya musuh, gitu kan? Sembahyang, belum ada tempat, gubuk kecil aja loh, uyel-uyelan, bukan sembahyang. Belum ada ruangan yang tidak bocor. Begitu setianya memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, peperangan rohani untuk menghancurkan, melawan musuh-musuh manusia. Apa musuhnya manusia? Setan. Setan yang membuat saudara kecewa. Kenapa kecewa? Karena berkat yang harusnya datang lewat usaha ini, bisnis ini batal semua, ditipu orang dan sebagainya. Mari kita kembali, kobarkan malaikat badai api. Peperang rohani digencarkan lagi. Roh-roh penipu, roh-roh apa saja yang membuat berkat-berkat itu gagal, nyandar di tempat saudara. Biar malaikat yang bekerja. Saudara tugasnya penyembahan. Amin. 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 Tugasmu menyembah toh. Angkat imanmu, muliakan Dia. Nanti raja kemuliaanmu mebet. Adik, Kang, Mbak Yu. Kunek jalan sudah terbuka. Lah iya kok dilala badro kowe. Iku malaikat yang mengerjakan. Kapan malaikat bekerja dengan giat? Ketika saudara giat menyembah, tugasnya itu roh. Oke, secara relasi tetap ada komunikasi dengan relasi bisnis, iya. Tetapi sebatas mana saudara bisa membangun ini merangkai kata menjadi kalimat yang indah-indah, sampai kalimat sing rada pedes, sampai kalimat sing gak enak. Untuk menyadarkan relasi saudara supaya konsisten komitmen sebagai rekan kerja. Tidak juga. Yang orang itu dikuasai roh tamak, roh penipuan. Mereka tidak ngerti kasih itu apa. Mereka tidak tahu, konsisten itu kayak ngopokan. Lah itu satu-satunya cara. Saudara masuk peperangan rohani. Kan sejak zaman dulu Jawa dewe cilik tuh. Zaman saudara kan juga ngerti ana kucing, setan main berupa dadi kucing, dadi kirik, dadi apa saja saudara kan ngerti loncatnya kemana, larinya kemana, sampai ada yang pernah seperti itu. Ketika sudah berkobar-kobar untuk membuka pintu gerbang,
dhuwur. Sebab nek ra tok dhuwur ke Gusti gak iso mlebu. Gampang tenan. Nek sesek lah ngopo soro-soro. Ya kan? Ketika pujian penyembahan sudah kobarkan dengan dahsyatnya, maka Tuhan itu enak mlebune. Bleng. Mana lho? Bisa dipahami? Kalau hati orang terbuka itu beda meneh. Coba, kita juga sama-sama datang di ruang pujian penyembahan. Tapi hati orang terbuka. Ini bicara soal hati, bukan saudara. Oh ini, wah, ini yang mimpin ini ndak urapan. Rasanya gak enak, saya gak enak hatimu itu saya mimpin. Nah ya, aja penghakimi wong. Sing gak enak itu sing ketutupi kok hatimu. Wis disiapkan semuanya. Makanya hati-hati, jangan berlambatan. Capek ya. Banyak orang yang kesibukannya lebih ekstrim lagi, tetapi kenyataannya bisa mengkhususkan waktu untuk Tuhan. Kita harus belajar. Suatu saat, mari belajar. Saya ajak belajar, saya kenalkan yang pengusaha, saya kenalkan dengan pengusaha yang sukses. Mungkin itu bukan bidangmu, tapi kan kita bisa belajar bagaimana sih. Nanti balik lagi kepada persoalan, dia setia membangun ibadah, mengkhususkan waktu untuk Tuhan. Kan kita ini pinter begitu. Wah, itu luar biasa. Tapi kalau saudara wis megah-megah bangun ibadah, bangun pujian penyembahan, so anggap remeh, ndak ada apa-apanya lo sembahyang nang omah ya padha wae. Aturan imam sejak zaman dulu, ndak boleh mereka tuh, ya mungkin saat pribadi, personal, di tendanya masing-masing, tetapi secara rutin mereka berkumpul, baik yang di pintu gerbang, di pintu kemah, semuanya berada pada tatanan kerajaan Allah, sehingga Sang Ratu ning kamulyan tindak lumebet. Kalau Sang Ratu ning kamulyan itu sudah tindak lumebet, saudara akan merasakan sesuatu yang biasa. Makanya sedikit aja bisa saksikan, seseorang dalam kondisi tidak punya rumah, tetapi Roh Kudus, firman Tuhan menekan hatinya untuk melakukan sesuatu demi tubuh Kristus, demi kesatuan, demi kerukunan. Sampai 2019 itu anaknya bertanya, "Pak, kamarku mana? Kita kok tidak punya rumah." Sang ayah ini hanya, "Udah nak, nanti Tuhan pasti berganti, kita percaya saja." Seiring dengan itu, orang ini, keluarga ini mendapat tekanan dari Roh Kudus, membangun tempat doa. Kamu bangun taman doa. Dia cerita itu mengalir aja, nanti bentuknya seperti ini, bangunan pertama seperti ini bangun. Satu saat berkumpul lagi, berdoa lagi, dapat pencerahan, oh tambahin bangunan seperti ini. Jadi bangun udah langsung grek, karena uangnya nggak ada. Dimulai dari yang kecil, setahap demi setahap, pembebasan tanah. Itu jemaat waktu ketika minta izin sama gembalanya, kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, kerjakan, jangan lambat. Kalau enggak kamu kerjakan, kamu
Lima Akibat 2019 baru mau mulai punya tekad bangun itu, masuk pandemi. Usahanya banyak yang rumah makan off, yang lain-lain off, yang lain-lain. Ada berkat dikit-dikit, jalan pelan-pelan. Suatu saat saya ajak sana untuk belajar, nggak apa-apa belajar. Orangnya sederhana. Mobilnya sekarang 05 lebih, yang di Taman Doa aja 3, di rumah lebih 5. Rumah pribadinya 4 lantai sekarang. Saya kemarin tinggal di sebelah rumahnya. Bangunannya beliau juga rumah baru saya tempati. Saya dengar ceritanya itu, ini jemaat biasa, tetapi kepekaannya, kardianya, imannya diduur kan. Sang Raja Kemuliaan itu masuk. Orang ini terbeban untuk kesatuan, melihat orang kok tidak cocok satu sama lain, gereja ini kok tidak cocok satu sama lain. Bagaimana Tuhan bisa menyatu, sesama-sama bareng-bareng menyembah. Mungkin Tuhan katakan, bangunan taman doa. Mereka akan kumpul di situ untuk menyembah bersama-sama. Dari yang tidak cocok. Saya katakan ini luar biasa. Saya katakan banyak di antara saudara yang mendapat tekanan roh untuk melakukan sesuatu. Mungkin berdalih, apa artinya 5 ketul roti 2 ikan? Tetapi ketika kita belajar membuka gapuro, kita tinggikan ke arah kerajaannya, kemuliaan Tuhan juga menjadi bagian saudara. Kalau saya saksikan, saya bersinergi dengan rekan-rekan hamba Tuhan. Oh nanti ini juga. Makanya suatu saat ketika Tuhan berkehendak berkenan gitu, saudara bisa ketemu dengan pengusaha-pengusaha sukses, pengusaha-pengusaha mapan loh. Rahasianya apa? Balik lagi ke persoalan kedekatan dengan Tuhan. Mereka sibuk ngurusi perusahaan. Saya dipertemukan dengan seorang jemaat juga, perusahaannya 8 kalau tidak 9. Dia sibuk pelayanan dari kota ini ke kota ini. Terus perusahaannya bagaimana? Makanya ketika kita ini membuka pintu-pintu gerbang itu, kita angkat, kita tinggikan, diduurke bahasa Jawa nih. Bukankah Tuhan yang perkasa itu tidak memerintahkan para malaikatnya balapan surga untuk menaklukkan karyawan-karyawannya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, jika perusahaan itu eksis. Ketika kita dekat dengan Tuhan, mungkin ada karyawan, ada anak buah yang mau nipu, akan mengalami kegentaran. Nyatanya juga banyak hamba-hamba Tuhan, pengusaha-pengusaha bisa pelayanan kemana dari kota ke kota. Mereka bisa menabur kasih itu, sinergi satu sama lain, menyembah bareng-bareng.
sementara pekerjaannya bisa jalan dengan baik. Sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, bersyukur karena keadilannya, bersyukur karena karyanya yang begitu dahsyat itu. Pasal 100 kita mazmur, pasal 100 kita mazmur. Ketika dia masuk ke dalam bait sucinya, dia merindukan bait sucinya itu penuh kemuliaan. Para pemuji, para penyembah, para pengagung ada di sana. Maka dia masuk ke dalam bait sucinya. Pujilah Tuhan di baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Seluruh bumi yang merupakan miliknya harus bersorak-sorai dengan caranya masing-masing, dengan melaksanakan tugasnya masing-masing, merupakan bentuk aktivitas bersorak-sorai bagi Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya, datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi kalau saudara memuji Tuhan, saatnya memuji Tuhan, ya luapkan isi hatimu, jiwamu bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan seakan ada beban berat, buka lambe wae abot, ya kan? Saatnya memuji, los memuji Tuhan. Jadi bisa bayangkan sorak-sorai itu kayak ngopo. Dulu pernah nonton sepak bola TV. Wah, sorak-sorai, sorak kemenangan ketika yang jadi apa nih disupport tim yang didambakan, tim yang merupakan apa idolanya itu bisa mencetak gol begitu. Wah, ada sorak-sorai, tepuk tangan yang luar biasa. Kita tahu bahwa masuk ke bait sucinya, masuk ibadah itu adalah satu aktivitas untuk bertemu dengan Tuhan. Maka kita harus senang, namanya bertemu Sang Maharaja. Mosok susah, senang, bersukacita. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini kawanan domba gembalaannya, kita ini kawanan domba miliknya sendiri. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dengan nyanyian syukur. Jadi pujian, nyanyian syukur. Jadi kalau masuk pujian pertama itu isinya nyanyian syukur, nyanyian syukur, nyanyian syukur, pengagungan. Jangan lagu pertama langsung ngenes-ngenes yang bikin berkeloro-loro. Tapi lagu-lagu yang penuh adorasi, ucapan syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Terus bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ya, sebab Tuhan itu baik. Ada kekecewaan, tidak mengakui bahwa Tuhan itu baik, itu dibuang. Ketika sudah masuk dalam pujian, masuk dalam ibadah, kita harus mengakui kebaikan Tuhan. Ojo jadem, nanti jadem, besemut, opo, doa kurang dijawab. Loh, Tuhan itu jawab, tapi saudara saya gak kru kan. Oh, kalau Tuhan tidak cepat nolong kayak gini, soro kayak gini,
lalu jadi jatuh tak karepe dhewe. Tuhan itu baik. Wis toh. Kalau kita ini memiliki jiwa sedemikian sebagai pemazmur, Tuhan itu baik. Segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, atas keluarga kita, merupakan campur tangan Tuhan untuk kita ini self kontrol. Kita menguji diri. Tuhan ngerem ada apa sebenarnya. Kita harus peka-peka begitu. Ojo malah nyalakan Tuhan jadi gondrong, jadi teko ibadah kira gelem ngopo-ngopo menang. Tuhan itu sopomu. Mulai sampai kenapa tuh? Rasa takut. Yang apa tuh? Loro untu lah beda meneh loro untu ya kan. Ora loro untu kok doble gak gelem ngopo-ngopo. Sebab Tuhan baik. Dikatakan kasih setianya untuk selama-lamanya. Terus dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kesetiaannya turun-temurun. Setia nanti kepada anakmu, Tuhan Yesus setia berkati. Kepada cucumu juga setia nanti memelihara cucumu. Amin. Setia Tuhan. Sebab itu jangan menjadi gampang kecewa, jangan menjadi gampang putus asa, gampang mutu, gampang lokro, gampang down. Saatnya kita membangun pujian, penyembahan, adorasi yang semakin dahsyat, konsisten, komitmen. Selain hari Rabu, adakan waktu khusus untuk praise and worship. Gak usah suwe-suwe. 1 jam, 1 jam setengah. Kalau mau mengalir sampai 2 jam gak masalah juga. Di tempat ini gak apa-apa juga. Tekati pulang kerja. Ini sebentar penyembahan. Siapkan ini, kita cepat penyembahan. Istirahat mengko. Saya percaya Sang Raja kemuliaan yang dahsyat itu masuk lumebet ing mana menguasai hati kita, sehingga yang berperang untuk relasi saudara itu malaikat. Relasimu tidak berkutik ketika malaikat pasukan surga dikirim ke sana. Tugasmu menyembah. Amin. Amin. Ada saatnya di tempatnya siapa ya? Kalau di tempatnya keluarga, tidak apa-apa juga. Bukan tidak usah heboh-heboh yang silent. Persekutuan prestasi giliran yang bisa silent. Afirmasikan firman, perkatakan firman, perangan roh ini dinyatakan. Malaikat budal dewi mengatasi masalah. Amin. Amin. Jangan takut, jangan gentar. Saudara dipercaya Tuhan menjadi generasi pemenang. Tuhan sudah berkorban di kayu salib demi kemenangan saudara, demi tabisan saudara. Dan Dia memberi contoh. Ada saatnya diam, ada saatnya menyatu dengan salib itu, tetapi menang atas setiap kebinasaan. Sebab itu, bagaimana kita ke depan sebagai orang beriman harus semakin kuat dalam hikmat, dalam marifat, dalam karunia yang lain. Sehingga kasih karunia Allah itu melingkupi kita, maka kita harus mau menempatkan diri sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kita harus siap memuji nama Tuhan,
kita lalu bersyukur, kita lalu menyembah. Saya percaya suatu saat Tuhan percayakan taman doa. Jika suatu saat hamba-hamba Tuhan dari berbagai tempat, dari berbagai kota akan berdoa di tempat itu, saya sudah dapat sinyal itu. Tinggal kapan mengeksekusi setahap demi setahap. Tempatnya sudah ada, mau pilih yang mana, tinggal ngedirikan. Jika para pendoa syafaat nanti yang sudah pensiun atau yang belum pensiun, mau pensiun dini untuk ada di base camp taman doa itu, silakan. Saudara tidak ada kekurangan. Dengan catatan, saudara sebagai penyembah, sebagai guide, pionir guide untuk menyembah, untuk menaikkan syafaat bagi jiwa-jiwa. Saudara tidak akan kekurangan dalam segala untuk kemuliaan nama Tuhan. Asalkan dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, dengan ucapan syukur, dengan sorak-sorai, beban itu sudah diangkat. Seiring kita membuka hati, membuka jiwa, akal budi, pintu-pintu kemuliaan untuk sang raja kemuliaan itu masuk di dalamnya, buka lebar-lebar. Nunggu apa lagi? Apa yang bisa kita pertahankan ketika Tuhan mau masuk menguasai saudara? Kita mau lari dari kenyataan, kita mau mengelak dari panggilannya. Sebelum kita diremet-remet, diidam-idam oleh para malaikatnya, lebih baik kita menyerah. Tuhan, ini aku buka hatiku, aku buka jiwa, pikiranku untuk sang raja kemuliaan masuk. Lu mau berpenguasa hidup. Saudara tidak usah susah dengan pekerjaan saudara, tidak usah bingung dengan bisnis saudara. Ketika raja kemuliaan itu selalu mendapat tempat di dalam hidupmu, dia akan bekerja dengan dasar. Tuhan Yesus berkata, sampai ku dapat berkota.
firman Tuhan. Bagaimana kondisi pintu hatimu? Bagaimana kondisi pintu jiwamu? Bagaimana kondisi pintu akal budimu? Bagaimana pintu kekuatanmu? Tuhan mau semua harus dipakai untuk meninggikan Dia. Jangan terlalu sempit. Sebab yang akan masuk menguasai hidupmu adalah Raja kemuliaan. Kemuliaan yang sejati yang dicari bangsa-bangsa. Dia sendiri akan masuk menguasai hidupmu. Dia sendiri akan membawa hidupmu menjejaki setiap persoalan
ampuni segala dosa kami, pelanggaran kami. Kami memohon pertolongan Tuhan. Kami sering mengetuk pintu memohon Tuhan, tetapi tanpa tersadari kami menutup pintu untuk kemuliaan itu masuk menguasai. Terima kasih Tuhan. Ya mengalir kekuatan roh yang membawa hidup kami dalam aktivitas pujian, syukur, sembah, adorasi. Menyambut kehadiran Raja kemuliaan, mempersilakan masuk Raja di atas segala raja, Imam besar agung yang penuh kemuliaan. Haleluya. Amin. Para malaikat belantara surga yang Tuhan percayakan untuk mengawal umat-Mu, untuk memagari seluruh umat-Mu, bahkan sampai seluruh aktivitas pekerjaan bisnis umat-Mu dikawal, dijaga, dipagari oleh kekuatan di kerajaan Allah. Yesus, Engkau yang layak dimuliakan, yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Pengurapan Roh-Mu terus mengalir menguasai hidup kami masing-masing pribadi, sehingga kami terus aktif di dalam sembah, di dalam pujian syukur di hadapan Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya kuat kuasa-Mu mengalir menguasai masing-masing pribadi. Setiap persoalan demi persoalan yang digumul, yang didoakan, kami percaya Tuhan memahami, Tuhan tahu. Sehingga pertolongan tepat pada waktunya Tuhan nyatakan atas seluruh umat-Mu. Dimanapun umat-Mu berada saat ini, yang tidak bersama-sama dengan kami di ruangan ini, kami percaya Tuhan juga menjangkau mereka. Kuat kuasa-Mu melawan mereka. Yang sakit dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, mengalami kesembuhan, sebagaimana imannya, sebagaimana hati jiwanya dibuka untuk Tuhan masuk menguasai hidupnya. Pulihkan Tuhan, kekuatan-Mu mengalir memulihkan umat yang berbeban berat. Tuhan berikan kelegaan, berikan berkat. Yang gagal kami percaya Tuhan angkat untuk jadikan berhasil setiap karir hidupnya sebagai imam-imam yang rajanya. Yang tercerai berai kami percaya pengorbanan Tuhan akan menjangkau mereka, disatukan oleh kekuatan salib Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pejabat negeri ini, sebagai pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Sehingga negeri ini diberkati Tuhan dalam kedamaian, dalam kesatuan, dalam harmoni kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan ketentraman, ketenangan. Memberkati kota kami Mojokerto, berkati Ibu Wali Kota, Forkopimda, diberkati Tuhan dalam melaksanakan amanat dan pemerintahan
sukacita, dalam keamanan, situasi yang kondusif. Kami percaya Tuhan nyatakan atas kota kami, Kabupaten Mojokerto, Ibu Bupati juga diberkati Tuhan, menciptakan suasana yang harmoni, suasana yang tenang, suasana yang damai, yang rukun bagi kemuliaan nama Tuhan. Majapahit bagi kemuliaan nama Tuhan. Majapahit menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, bagi bangsa-bangsa di muka bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas